Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori atau landasan teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Peta konsepnya seperti ini. Dari kemarin bab pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara menulis latar belakang. Selanjutnya di bab kedua ini yang harus kita tuliskan adalah teori, kemudian dari teori itu akan membantu kita membuat suatu kerangka berpikir dan juga menentukan hipotesisnya atau dugaan dari hasil penelitiannya. Sebenarnya teori itu apa? Menurut Sugiono, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara matematis. Misalkan kita tahu ada teori perilaku konsumen atau teori sinyal. Teori tersebut adalah konsep, definisi, dan juga proporsi ya tentang sinyal, tentang perilaku konsumen yang merupakan logika, alur logika atau penalarannya. Nah, teori tersebut harus diuji kebenarannya. Jika tidak, maka dia bukan teori. Karena fungsinya teori adalah pertama menjelaskan, kedua meramalkan, dan yang ketiga sebagai pengendalian atau kontrol. Contoh fungsi teori yang menjelaskan, misalkan teori konduktor listrik. Kita tahu bahwa benda-benda tertentu itu bisa menghantarkan listrik, bisa menjadi konduktor. Nah, itu adalah menjelaskan. Dari situ kita akhirnya jelas, kita tahu. Kemudian meramalkan. Ada teori terjadinya hujan. Mengapa bisa terjadi hujan? Ada teorinya. Akhirnya kita bisa meramalkan kapan waktu-waktu kapan saja yang kira-kira bisa terjadi hujan. Kemudian untuk pengendalian atau kontrol, ada teori namanya metabolisme tubuh. Dari teori tersebut dijelaskan bagaimana dari makanan masuk ke tubuh kita, kemudian di situ ada sistem metabolisme sehingga makanan tersebut menjadi bentuk yang lain, bisa dicerna oleh tubuh. Nah, dari teori tersebut akhirnya kita bisa mengontrol makanan-makanan yang masuk itu seperti apa, yang baik untuk tubuh kita seperti apa. Kita bisa melakukan pengendalian atau kontrol. Kemudian menurut Cooper, teori itu adalah membatasi ruang dan waktu. Teori juga menyarankan pendekatan penelitian yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar. Teori menyarankan cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Teori dapat memandu, merangkum data dari objek yang diteliti. Teori juga dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan didapatkan. Kalau dalam penelitian kuantitatif di awal studi, kita kan perlu banyak teori untuk dikutip, karena ini tujuannya untuk menjelaskan tujuan penelitian. Kita punya banyak teori itu tuh tujuannya untuk menjelaskan tujuan penelitiannya, mau dibawa ke arah mana penelitian kita. Kemudian lebih lanjut, teorinya juga digunakan untuk memandu, membuat rumusan masalah, dan menyusun hipotesis. Artinya kita tidak atas dasar pikiran kita sendiri, kita ada teorinya. Menjalankan suatu penelitian itu menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, kita ada pemandunya, yaitu teori. Kita tidak berjalan atas dasar pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana kegunaan teorinya? Kegunaan teori tentunya untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama, kita tetapkan dulu variabel yang akan diteliti. Misalkan variabel yang akan diteliti di sini adalah kepemimpinan dan juga motivasi. Kepemimpinan sebagai variabel X, motivasi sebagai variabel Y. Kemudian kita membaca buku. Dari baca buku akhirnya kita mendapatkan suatu hasil penelitian. Variabel kepemimpinan itu seperti apa sih? Kita membaca buku. Di situ dari hasil membaca kita mendapatkan definisi kepemimpinan, definisi variabel kepemimpinan, bahwa kepemimpinan adalah
proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota kelompok lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi yang telah ditentukan. Kemudian kita deskripsikan teorinya dan juga hasil penelitiannya. Kita dapatkan lagi, kita peringkas, kita deskripsikan dengan bahasa kita sendiri bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain. Kalau tadi proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota kelompok lain, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian kita analisis dari hasil yang kita baca dari buku. Kemudian ada teori yang lain. Definisinya kepemimpinan seperti apa? Kita analisis. Kita analisis terhadap teori dan hasil penelitiannya. Kita lakukan kesimpulan, kita tarik, karena di situ kuncinya, benang merahnya itu adalah sama-sama ada kata mempengaruhi orang lain, anggota lain untuk mencapai tujuan. Maka kita ambil kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu itu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, kemudian variabel yang kedua, motivasi. Tadi kita kunci terlebih dahulu variabel yang pertama. Variabel motivasi, kita baca buku, kita cari definisinya. Motivasi adalah proses yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku orang untuk mencapai beberapa tujuan. Kita deskripsikan teori tersebut dan juga kita analisis. Ternyata motivasi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang memilih jalan tertentu. Motivasi, minat adalah faktor yang bisa menyebabkan orang memilih jalan tertentu, berarti dari dirinya sendiri. Kemudian kita lakukan sintesa atau ambil kesimpulan dari teori tadi. Benang merahnya adalah faktor yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku seseorang untuk memilih jalan tertentu dalam mencapai tujuan. Karena kita tadi sudah mendapatkan kepemimpinan itu adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi orang lain. Nah, di sini ternyata tadi kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruh tersebut dapat membangkitkan, mendorong, dan memelihara perilaku seseorang mencapai suatu tujuan, padahal itu adalah motivasi. Maka kepemimpinan di sini bisa mempengaruhi motivasi. Jadi kita dapatkan teori bahwa kepemimpinan mempengaruhi motivasi atau ada hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi. Jadi ada keterkaitan berdasarkan teori. Kemudian selanjutnya kita lakukan hipotesis. Di sini ada hipotesis nol atau hipotesis awal dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol biasanya dinyatakan dalam kalimat negatif. Sebaliknya hipotesis alternatif dinyatakan dalam kalimat positif. Contohnya, hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara penjualan barang dengan pergantian musim. Maka hipotesis alternatifnya adalah kalimat positifnya. Ada hubungan antara penjualan barang dengan pergantian musim. Atau sebaliknya, boleh dibalik. Ketika hipotesis nolnya tidak terdapat pengaruh, contohnya misalkan tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja, maka hipotesis alternatifnya berarti terdapat pengaruh. Seperti itu. Kemudian, bagaimana karakter hipotesis suatu penelitian? Hipotesis suatu penelitian itu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan dia juga dinyatakan dalam kalimat yang jelas, jadi tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, hipotesis itu
bisa diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Nah, hipotesis tadi adalah jawaban sementara, dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian jawabannya adalah di tujuan penelitian, jawaban dari rumusan masalah. Jadi antara rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian hipotesis harus sama. Jumlahnya harus sama. Kemudian dikatakan dugaan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Nah, itu yang akan diuji melalui data yang akan diperoleh. Kemudian jika datanya sudah terkumpul menjadi data sampel atau sebagian dari populasi, maka perlu dilakukan proses pengujian hipotesis atau bisa disebut juga uji statistik, karena di sini penelitiannya kuantitatif. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Jadi penelitian yang tidak menggunakan sampel itu adalah seperti kualitatif. Di sana kan tidak ada pengambilan sampel, tidak ada populasi. Karena kualitatif itu populasinya tidak banyak. Ketika kalian ingin melakukan suatu penelitian yang populasinya banyak, berarti kuantitatif. Karena tidak mungkin kalian bisa menjangkau seluruh populasi yang banyak itu. Misalkan populasinya warga kota Pekalongan, itu banyak. Bagaimana cara mendapatkan informasi dari masing-masing warga kota Pekalongan? Gak mungkin kita melakukan wawancara satu orang. Atau mungkin kita hanya mewawancara 3 kemudian bisa dikatakan itu adalah warga kota Pekalongan. Tidak bisa. Dia harus diambil sampel. Maka kalau ingin menelitinya populasi yang jumlahnya besar, itu berarti kuantitatif. Yang tidak menggunakan sampel itu tidak ada uji statistiknya, penelitian kualitatif. Kemudian hipotesis statistik itu adalah hipotesis yang dinyatakan dalam notasi matematika. Misalkan ini hipotesis deskriptif terlebih dahulu. Rumusan masalahnya adalah berapa rata-rata waktu studi sarjana mahasiswa IAIN Pekalongan. Hipotesis nolnya adalah dinyatakan dalam bentuk deskriptif ya, deskripsi. Rata-rata waktu studi sarjana mahasiswa IAIN Pekalongan adalah 4 tahun 6 bulan. Bentuknya adalah kalimat deskriptif karena mendeskripsikan. Hipotesis alternatifnya sebaliknya. Rata-rata waktu studi sarjana mahasiswa IAIN Pekalongan bukan 4 tahun 6 bulan. Artinya bisa lebih atau kurang. Kemudian hipotesis statistiknya adalah mu di sini adalah rata-rata populasi. Kalau X bar itu adalah sampel. Di sini mu rata-rata populasi. Mu sama dengan 4,5 tahun, atau hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan. Jadi ya, kata bukan di sini kalau disajikan dalam bentuk notasi matematika menjadi tidak sama dengan 4,5 tahun. Kemudian bagaimana kalau bentuknya hipotesis komparatif, perbandingan. Dari rumusan masalah bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X dibandingkan PT Y, atau mungkin bagaimana kepuasan nasabah bank konvensional dibandingkan bank syariah. Nah, hipotesisnya seperti ini. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan PT X dan PT Y. Itu kalau hipotesis nolnya. Berarti hipotesis alternatifnya sebaliknya, terdapat perbedaan atau ada perbedaan. Kemudian hipotesis statistiknya kita tuliskan mu X sama dengan, karena tidak terdapat perbedaan berarti sama dengan mu Y. Ketika terdapat perbedaan berarti mu X nya tidak sama dengan mu Y. Atau mungkin dibalik, hipotesis nolnya yang terdapat perbedaan, hipotesis alternatifnya yang tidak terdapat perbedaan. Jadi hipotesis statistiknya pun tinggal dibalik. Kemudian ini kebalikannya juga ya.
Kemudian, bagaimana kalau kita membandingkannya lebih besar atau lebih kecil atau sama? Kalau tadi hanya sama dan tidak, sekarang kita membandingkannya lebih besar atau lebih kecil atau sama. Maka bunyi hipotesisnya adalah produktivitas kerja karyawan PT X lebih besar atau sama dengan PT Y. Berarti hipotesis alternatifnya kebalikannya. Karena lebih besar atau sama dengan, kebalikannya adalah lebih kecil. Kita bisa tuliskan hipotesis statistiknya seperti ini. Mu X lebih dari sama dengan mu Y. Kebalikannya, mu X kurang dari mu Y. Karena sama dengannya sudah ikut pada hipotesis 0, maka hipotesis alternatifnya tidak perlu ditambahkan sama dengan. Atau sebaliknya ya, hipotesis 0-nya yang lebih dari, berarti hipotesis alternatifnya kurang dari sama dengan. Atau juga misal hipotesis 0-nya kurang dari sama dengan, maka hipotesis alternatifnya lebih dari. Selanjutnya hipotesis asosiatif. Asosiatif itu adalah hubungan. Biasanya ini ujinya uji korelasi. Semisal rumusan masalahnya, adakah hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja? Kita mau cek apakah ada hubungan atau tidak. Maka hipotesisnya adalah tidak terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja. Berarti hipotesis alternatifnya adalah lawannya, ada hubungan. Maka hipotesis statistiknya adalah R, karena di sini hubungan. R itu adalah nilai korelasi antar variabel yang dihipotesiskan. Karena H0-nya adalah R sama dengan 0, tidak ada hubungan, nilai korelasinya 0, maka hipotesis alternatifnya R-nya tidak sama dengan 0. Berarti ada hubungan. Entah itu besar maupun kecil, yang penting ada hubungan. Jadi kalau R-nya sama dengan 0 itu tidak ada korelasi. Kalau R-nya tidak sama dengan 0 berarti ada korelasi atau ada hubungan. Jika R-nya itu positif, maka hubungannya positif. Jika R-nya negatif, kurang dari 0, maka hubungannya negatif. Misalkan, contoh R-nya yang lebih dari 0 atau positif. Hipotesis alternatifnya terdapat hubungan positif antara kepemimpinan dengan motivasi kerja. Artinya semakin baik kepemimpinan, maka semakin baik pula motivasi kerjanya. Misalkan yang R-nya kurang dari 0, hipotesis alternatifnya terdapat hubungan negatif antara kepemimpinan dengan motivasi kerja. Artinya semakin baik kepemimpinan berakibat semakin buruk motivasi kerja. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas penelitian survei ya. Materi selanjutnya berarti penelitian eksperimen. Kita akan mengecek sebenarnya antara penelitian survei dan eksperimen itu saling berhubungan. Nah, ini sudah saya gambarkan di sini juga ya. Yang garis hitam ini menandakan suatu hubungan, kemudian garis kuningnya pertemuannya. Jadi membahas survei terlebih dahulu, kemudian kita kemarin bahas variabel. Nah, selanjutnya akan kita bahas eksperimen. Sekian untuk materi pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.